Tentu kondisi saat ini sangat memprihatinkan kita jadi sebagai bangsa Indonesia tentu sangat menyayangkan terjadinya peperangan yang itu tidak kita inginkan, dan ini kan berdampak luas baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Tentu ini sangat mengganggu kehidupan berbangsa bernegara. Terkait dengan jamaah umroh, kalau yang saat ini akan berangkat, kemarin ada himbauan dari Pak Menteri, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Pak Dhanil, bahwa kalau yang belum berangkat untuk disarankan untuk menunda dahulu sambil menunggu perkembangan situasi yang ada di Timur Tengah kan gitu. Ada 11 Biro Umroh yang berkantor di Jawa Tengah, mereka melaporkan masih ada kurang lebih 312 orang yang saat ini sedang ibadah di Arab Saudi. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Tribuners, belakangan ini dunia dihebohkan dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah, di mana terjadi saling serang antara Amerika, Israel menyerang Iran, kemudian Iran juga membalas dengan serangan yang tidak kalah hebat, dan juga sudah timbul banyak korban di berbagai pihak. Dan yang tak kalah penting adalah pangkalan militer di negara-negara di Timur Tengah ini juga menjadi sasaran serangan dari Iran. Selain itu juga Selat Hormuz sudah dinyatakan ditutup oleh Iran, padahal di Selat Hormuz itu akses perdagangan dan kapal-kapal pengangkut minyak pasti lewat situ. Bahkan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Tetapi bukan itu yang akan kita bahas, karena kita sudah bulan pertengahan Ramadan ini Pak ya. Pertengahan bulan Ramadan dan sebentar lagi juga akan bulan haji. Oleh karena itu, bagaimana keamanan di Timur Tengah dan persiapan kita dalam menyelenggarakan ibadah haji, kita hadirkan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah, Bapak Haji Fitrianto SAG MSI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Is. Boleh menyapa Tribuners. Tribuner yang dirahmati oleh Allah, selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diterima oleh Allah dan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat walafiat itu sangat penting ya Pak Haji. Termasuk jamaah umroh yang mau berangkat, yang mau pulang itu juga harus sehat Pak Haji. Pak Haji, kalau Pak Haji Fitrianto melihat kondisi perkembangan di Arab Saudi atau di Timur Tengah ini terkait dengan keamanan, perjalanan dan lain sebagainya, Pak Haji melihatnya seperti apa? Tentu kondisi saat ini sangat memprihatinkan kita jadi sebagai bangsa Indonesia tentu sangat menyayangkan terjadinya peperangan yang itu tidak kita inginkan, dan ini kan berdampak luas baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Tentu ini sangat mengganggu kehidupan berbangsa bernegara. Maka tentu kita sebagai warga Muslim tentu kita berdoa semoga peperangan itu segera selesai lah. Amin. Sehingga masyarakat yang di sana, yang di Iran ini bisa menjalankan ibadah, bisa berkehidupan dengan baik tanpa ada peperangan lagi gitu. Pak Haji, kalau bicara masalah umroh, kemarin ada beberapa yang tertunda kepulangannya sehari, 2 hari, 3 hari karena situasi keamanan di bandara. Kalau melihat seperti itu, bagaimana calon jamaah umroh dari Jawa Tengah yang akan berangkat? Mungkin Pak Haji bisa cerita. Terkait dengan jamaah umroh, kalau yang saat ini akan berangkat, kemarin ada himbauan dari Pak Menteri, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Pak Dhanil, bahwa kalau yang belum berangkat untuk disarankan untuk menunda dahulu sambil menunggu perkembangan situasi yang ada di
Timur Saudi, Tengah kan ya. gitu. Nah tentu ini menunda ini bagi mereka jamaah dengan birunya atau travelnya yang mungkin belum berakad ataupun belum pesen hotel dan sebagainya. Nah, tentu kalau yang sudah pesen hotel dan sebagainya, ini kan ada dampaknya nanti. Nah, maka ini perlu dikomunikasikan dengan birunya nanti seperti apa, kemudian dengan maskapainya, apakah nanti transit apa tidak. Kalau selama ini sampai ke hari kemarin itu kalau yang penerbangannya direct langsung, misalnya Saudia, Garuda, Lion yang dari Soekarno-Hatta langsung ke Jeddah atau ke Madinah, ini masih jalan aman, tidak ada masalah begitu. Oh, ada penerbangan langsung, Pak Haji. Okay. Terus kemarin saya lihat kepulangan dari teman-teman jemaah umroh yang dari sana tidak langsung Jakarta, ada yang singgah di mana dulu gitu, Pak Haji ya. Nah, kalau ada yang singgah itu, lah ini mungkin negara-negara yang menjadi negara transit ini kan kadang ada yang berdampak lah. Tentu ini perlu koordinasi dengan tentunya dari birunya atau travelnya, ini perlu komunikasi dengan negara-negara yang ditransit. Di sana kan ada KBRI-nya. Nah, nanti seperti apa, kemudian nanti dengan maskapainya, kalau memang nanti tidak bisa terbang lagi, dia harus ditransitkan di hotel mana. Ini kan perlu dikoordinasikan dengan biru yang Sejauh ini ada berapa jemaah umroh yang lapor ke Kementerian Haji dan Umroh di Jawa Tengah, Pak Haji, yang masih tertahan atau masih ibadah di sana? Per hari kemarin sore itu ada kurang lebih ada 11 biru umroh yang berkantor di Jawa Tengah. Mereka melaporkan masih ada kurang lebih 312 orang yang saat ini sedang ibadah di Arab Saudi. Oh, gitu. Dan memang belum saatnya pulang. Oh, belum waktunya Jadi pulang. ada yang pulang tanggal 7, ada yang tanggal 8, dan terpantau masih aman lah. Dalam planning tetap sesuai jadwal ya, Pak. Tetap sesuai jadwal, kalau memang nanti pesawatnya direct dari Jeddah langsung ke Indonesia, insya Allah masih aman lah. Jakarta ya, Pak. Jadi langsung Jakarta. Terus kalau ada nggak laporan dari biru-biru umroh itu yang mau berangkat dalam waktu dekat ini, ada nggak, Pak Haji? Ada, Pak. Ada beberapa melaporkan, yang agak banyak juga sampai bulan April ini. Tapi kita baru menghimbau saja untuk menunda. Tapi kan himbauan menunda ini kan juga tidak mudah. Karena kalau dia sudah pesan hotel, sudah pesan transportasi dan sebagainya, kan ini perlu dikomunikasikan. Gitu. Biasanya kalau jamaah umroh itu di stop menjelang haji, kapan itu, Pak Haji, waktunya? Biasanya sebelum jamaah datang itu 1 minggu atau 5 hari sebelum jamaah datang itu sudah bersih, sudah ditutup ya. Oh, ditutup dan dulu, pengajuan visa umroh juga ditutup oleh Arab Saudi gitu ya. H-5 kedatangan di sana itu sudah clear dulu ya, nggak ada umroh gitu ya. Tinggal ngabiskan yang ada di sana, mungkin tinggal pulang-pulang aja. Nunggu tapi waktu untuk kedatangan sudah tidak ada gitu. Baik, Pak Haji, terima kasih Tribuners. Ternyata masih ada ratusan jemaah haji Jawa Tengah yang masih berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah. Tetapi memang belum waktunya pulang. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar dan aman. Dan sudah banyak jemaah umroh yang dilaporkan ke Kementerian Haji Jawa Tengah bahwa akan berangkat, namun dihimbau untuk ditunda biar koordinasi dengan biro yang ada di Arab Saudi juga tidak bermasalah. Pak Haji, sekarang kalau calon jemaah haji Jawa Tengah yang sudah fix mau berangkat tahun ini ada berapa, Pak Haji? Kalau kuota Jawa Tengah, Mas, itu ada 34.122 orang yang akan berangkat haji tahun ini lewat Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sesuai kuota. Embarkasi Solo. Embarkasi Solo dan Jogja. Oh, dibagi. Ya, tahun ini ada 80 kloter yang berangkat lewat Solo, kemudian ada 26 kloter yang akan berangkat lewat Jogja, itu jamaah Jogja dan jamaah Jawa Tengah yang berasal dari Karisdenan Kedu. Oh, Kedu. Ya. Karisdenan Kedu ikut ke Bandara Jogja ya? Jogja, ya. Oh, gitu. Tetapi tetap dalam koordinasi di bawah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah dan DIY tentu. Berarti persiapan atau tahapannya dimulai kapan, Pak Haji?
Kalau kita itu sebenarnya di Kementerian Haji dan Umroh, kita Heeh. nyiapkan haji itu sepanjang tahun Oh. sebenarnya. Begitu jamaah selesai, pulang semuanya, kita sudah mulai menyiapkan jamaah haji di tahun yang akan datang. Oh, Gitu. berarti non-stop ya non-stop. persiapannya Pak Haji ya? Jadi kalau masyarakat kan tahunya menjelang musim haji aja Ya. kita persiapan. Padahal kita sebenarnya persiapannya sudah sejak, udah panjang lah. Oh gitu Panjang ya. tahun kita nyiapkan. Kalau posisi saat ini, jamaah ini sedang menyiapkan manasik. Oh, sedang ya kemana sih? Manasik di kabupaten, sama di tingkat kecamatan itu 5 kali. Sama pembinaan karu karom, menyiapkan nanti karu karom. Kemudian kami juga telah melatih petugas. Oh sudah ya? Ya, terus kami siapkan seragamnya. Kita juga sebentar lagi akan distribusi buku manasik, kemudian koper dan sebagainya. Ini sedang kita siapkan semuanya. Oh gitu ya. Lewat kabupaten kota Ya, semuanya ya Pak Haji ya? Ya, nanti kita distribusi kabupaten kota. Pak Haji, saya itu ada beberapa WA yang tanya ke Tribun Jateng, tolong tanyakan Kementerian Haji bagaimana kondisi keamanan dan jaminan bagi jemaah Haji Jawa Tengah biar berangkatnya itu madep mantep gitu Pak Haji. Oke. Kalau terkait dengan penyelenggaraan haji ini kan masih 2 bulan. Oh gitu Nah, ya. tentu masih perencanaan, persiapan ini masih kita siapkan terus dan kondisinya memang ya belum ada sinyal-sinyal untuk ini. Tapi paling tidak kita persiapan terus. Beda dengan umroh ya. Kalau umroh kan ada warning lah istilahnya, warning. Kalau yang mau berangkat jangan dulu. Makanya saya juga berharap nanti seluruh jamaah haji yang akan berangkat tahun ini bareng-bareng lah kita berdoa di sela-sela tahajud, sela-sela sholat malam berdoa semoga peperangan ini segera selesai. Nanti sebelum Lebaran ini semoga bisa selesai sehingga nanti tidak mengganggu proses penyelenggaraan haji. Begitu ya. Sebab saya khawatir Mas kalau nanti haji sampai ketunda ini biayanya yang sudah keluar berapa, masyarakat yang tertunda keberangkatannya berapa ratus ribu, dan belum tentu yang tertunda tahun ini tuh bisa berangkat tahun depan. Betul. Karena mungkin ada yang sakit, ada yang kondisi banyak permasalahan lah ini, maka kita berharap tahun ini jamaah yang sudah kita siapkan ini bisa kita berangkatkan semua. Amin. Mumpung Ramadan doa ya Pak Haji. Pak Haji, kalau dalam sejarah apakah pernah keberangkatan haji jamaah Indonesia atau Jawa Tengah ini tertunda atau molor gitu karena situasi keamanan Pak Haji? Lah kemarin yang 2020-21 itu kan ketunda karena COVID itu. Oh, karena pandemi ya? Ya, karena pandemi kan terus mundur 2 tahun kan semuanya. Oh iya. Nah, ini kan dampaknya yang kemarin sudah lunas diberangkatkan. Begitu tahun 2022 kita berangkatkan ternyata Arab Saudi closing malahan ya. Hanya separuh pembatasan ya. Pembatasan yang boleh berangkat itu yang usianya di bawah 65 tahun. Kemarin kan begitu. Antisipasi kesehatan ya Pak Haji ya. Nah, ini kan yang lansia-lansia mesti yang kita berangkatkan malah tidak boleh berangkat. Ini kan dampaknya kemana-mana. Yang pandemi ya. Ya, kasihan jamaah haji kita. Kalau yang ini kan tadi kuota 30.000 berapa Pak Haji Jawa Tengah? 34.122. Terisi semua? Insya Allah. Malah sampai turah-turah Pak Haji. Kita siapkan. Terus kalau jamaah haji yang furoda, yang non reguler itu lapor ke kementerian nggak? Kalau sekarang itu Arab Saudi mewajibkan orang yang berangkat haji itu harus lewat visa haji, Pak. Oh. Jadi kalau tidak pakai visa haji, dikhawatirkan nanti tidak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa masuk ke Arafah, sehingga dia tidak bisa haji. Oh, ini peraturan baru Pak Haji? Tahun kemarin sudah diterapkan dan alhamdulillah kemarin lancar, semuanya yang bervisa haji semua bisa masuk. Kalau sebelum ada visa haji pakai visa apa masih boleh masuk? Kalau dulu kan ada visa umal, ada visa turis atau wisata, ini kan masih bisa. Masih boleh berhaji ya? Masih boleh lah. Sekarang semuanya orang yang haji harus pakai visa haji. Terus kalau ada yang calon jemaah haji jalan kadang sepeda, jalan kaki, naik kendaraan sendiri, darat, itu udah mengantongi visa haji atau bagaimana Pak? Kalau itu kan kasuistis, Mas. Tidak mungkin rombongan kan gitu. Oh, gitu ya? Kalau 1-2 mungkin karena lihat perjuangan mereka lah. Tentu ini punya privilege lah, punya jalur khusus lah kalau yang gitu-gitu. Kalau di Jateng terdeteksi nggak? Lapor ke kementerian nggak Pak Haji yang haji furoda dan haji yang non reguler itu? Jadi kalau dulu itu aturannya bagi mereka yang tidak haji, yang haji
non kuota, istilahnya. Kan ada haji itu kuota dan non kuota, Pak. Iya, itu Haji kuota itu haji reguler dan Nggih. haji khusus. Nggih. Nah, kalau yang non kuota itu kan yang ada sekarang itu visa mujamalah atau undangan raja. Oh, yang dulu istilahnya istimewa undangan raja itu ya. Nah, bagi yang mendapatkan undangan ini tentu dia harus berangkat lewat biro haji khusus. Nah, lewat biro haji khusus ini nanti biro haji khusus ini harus lapor kepada Kementerian Haji dan Umroh. Harus lapor karena kita kan juga nanti di Arab Saudi juga mengadakan pengawasan, Pak. Oh, gitu Apakah mereka itu betul-betul dapat jaminan layanan akomodasi, konsumsi, keamanan dan sebagainya. Karena sebagai warga negara tentu negara harus hadir untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warga negara yang berangkat ibadah haji ke Arab Saudi begitu. Meskipun kalau yang jemaah non kuota berangkatnya beda pesawat, Pak Haji ya? Iya, tetap di sana diawasi ya. Iya, semua Negara sebagai hadir warga ya? negara harus hadir untuk mengawasi gitu ya. semuanya, ya. Pak Haji, adakah dari Kementerian Pusat imbauan atau plan B, misalnya kondisi sedang tidak aman karena perang ini kita lihat masih panas-panasnya gitu. Iya. Ada nggak skenario rute perjalanan yang berubah cari tempat aman itu yang sudah disosialisasikan ke provinsi, Pak Haji? Untuk haji? Iya. Kalau haji belum ada, Mas. Belum Karena ada, selama ini kalau misalnya ada penundaan haji atau kondisi kahar, posmayu dan sebagainya, tentu Kementerian Haji nanti harus berkoordinasi dengan Komisi 8. Oh gitu ya. ya. Jadi seluruh kebijakan itu harus dikomunikasikan dengan Komisi 8, setelah itu nanti dikomunikasikan dengan Presiden, baru nanti diambil langkah. Jadi ini ranahnya di pusat semua, Mas. Oh gitu, Pak Haji ya. Bermitra dengan Komisi 8 ya. Iya. Pak Haji, kalau misalnya ini dari kuota 34.000 sekian tadi, kemudian ada calon jemaah haji yang meninggal ya, ini wallahu alam kan. Iya. Masih boleh diganti oleh siapa gitu, Pak Haji? Kalau yang meninggal dunia itu bisa digantikan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya itu bisa suami atau istrinya, bisa anak kandung atau saudara kandung yang bisa menggantikan itu. Nah, selama sebelum berangkat. Ya, selama pengurusan dokumen masih bisa, gitu itu ya. bisa digantikan, bisa berangkat tahun itu. Tapi kalau dokumennya tidak keburu, ya tentu nanti bisa diberangkatkan tahun depan. Berapa lama biasa pengurusan dokumen untuk siap berangkat, Pak Haji? Kalau pelimpahannya itu prosesnya sebenarnya cepat, Mas. Bisa. Misalnya hari ini dia meninggal, kemudian ada surat kematian, diurus, kemudian ke Kanwil kita buka blokir langsung bisa. Masih nyandak ya ikut berangkat. Tapi kan masih ada dokumen pengurusan visa, Mas. Ya, visa. Yang hubungannya dengan Arab Saudi. Nah, itu Nah, saat ini pengurusan visa itu sudah close. Oh iya iya iya. Oh, sudah close ya. Jadi saat ini itu sedang kita istilahnya menyelesaikan pengurusan visa untuk printed. Nanti terakhir pengurusan visa itu tanggal 1 Syawal. Dan saat ini untuk pengurusan baru ini sudah close. Oh gitu ya. Sehingga kalau ada yang meninggal ya tahun depan kalau memang mau berangkat gitu. Tribuners, obrolan wawancara khusus dengan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah, Bapak Haji Fitrianto, SAGM PDI lengkap. Bagaimana persiapan dan antisipasinya, imbauan dan lain sebagainya sudah. Mungkin Pak Haji mau closing statement, imbauan kepada calon jemaah haji Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Saya harapkan untuk jemaah haji yang insya Allah akan berangkat di tahun ini, tetap menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur, istirahat dan sebagainya dijaga. Yang punya penyakit mungkin untuk minum obat secara rutin sehingga pada saatnya nanti bisa berangkat. Kemudian memperbanyak manasik, belajar manasik dimanapun berada, apakah di KBIH ataupun di majelis taklim ataupun di pondok pesantren, monggo, atau pada para pembimbing yang profesional yang bersertifikat untuk bekal nanti ketika berangkat ibadah haji, sehingga nanti secara fisik dia sudah sehat, kemudian secara ilmu dia sudah menguasai ilmu manasiknya. Nah, sehingga pada saatnya nanti dia tidak tergantung kepada orang lain, bisa menjadi haji mandiri, sehingga bisa beribadah di tanah suci dengan aman, dengan nyaman, dengan sah, karena sudah menguasai ilmunya, sehingga nanti pulang
bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan yang terakhir saya mohon bantuan kita bersama-sama dalam kondisi perang saat ini, kita di sela-sela Bapak Ibu beribadah, tarweh, sholat malam, tahajud dan sebagainya, selipkan sedikit doa untuk saudara-saudara kita yang saat ini dilanda perang untuk bisa segera selesai. Mereka yang perang ini hatinya dilunakkan oleh Allah. Semoga di puasa ini, di bulan Ramadan ini perang segera selesai, sehingga jamaah kita yang saat ini sedang umroh dan akan berhaji nanti bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Begitu, Amin. Mas. Baik, terima kasih Pak Haji Fitrianto, Tribuners. Tentu kita semua juga berharap agar perang segera berakhir. Di satu sisi supaya persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji juga lancar, dan nanti pada hari H dari mulai keberangkatan, pelaksanaan sampai kepulangan juga dalam suasana aman. Amin, amin. Jemaah haji juga sehat walafiat, ibadah juga mantap di sana, tenang, kemudian pulang bertemu keluarga kembali menjadi haji yang mabrur, yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah. Tribuners, saksikan di YouTube Tribun Jateng dan di website tribunjateng.com serta koran cetak Tribun Jateng obrolan bersama Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah Bapak Haji Fitrianto SAG MPDI. Dan jangan lupa saksikan juga bersama narasumber yang juga kaliber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.